Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'mati tatimus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna a'udzu bika min 'ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, masih diberi kesempatannya bagi kita untuk melanjutkan thalabul ilm, belajar bahasa yang mulia ini. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahami setiap paragraf, setiap kalimat yang nanti akan kita pelajari. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukunna ummahat? Sehat walafiat insyaallah. Sehat semuanya ya. Di sini ummahat ada yang belajar hiwar, muhadatsah. Belum, Ustazah. Hiwar Adakah apa itu saja? cakapan? Ya. Percakapan. Mau itu saja saya percakapan. Masya Allah. Ya kayaknya ada ABY ya. Baina Yadai. Ya kemarin Hmm. Ustadz yang ngajar yang dulu berhenti. Jadi alhamdulillah saya dikenalin sama Ustazah Sabrina dosen Livia temennya. Jadi Masya Allah. beliau itu yang ngajar kajian di tim saja sahabat saya. Oh, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Itu kan ada 8 level, 8 kitab ya. Ditelatenin apa namanya? Istiqomah. Mahal bukunya Ustazah, satu kitab lumayan murah. Durusul lebih murah. Saya kaget Iya, itu bukunya 130 ya. Ya 120, Masya Allah kitabnya satu. Ya. Allah Akbar. Ya, bagus. Kalau anak kitab yang terbitan dulu ya, itu masih glossy gitu, masih mantap lah. Kalau sekarang itu agak ringan ini kitabnya dan harganya pun sama. Jadi beruntung kalau yang beli terbitan lama itu kitabnya kayak kertas kalender gitu loh, tebal. Tapi ya, ke efek ongkos kirim memang ya, apalagi kalau ongkos kirimnya misalnya keluar pulau dari Jawa itu, kalau Kalimantan tempat anak itu kalau dari Jakarta berapa ya? 90 ya? 64.000 nggak salah. Iya Iya, kadang sekitar segitu 60 atau 90 ya Ustazah. iya betul, kadang kalau beli sesuatu itu malah mahalan ongkos kirim. Iya emang. Benar Ustazah. Makanya kan saya minta tolongnya sama Utinana pas lagi beliau ada di situ. Kalau dari Jakarta kan lumayan. Iya. Nah, seperti itu tuh bagus Durusul Lugah. Jadi kalau apa namanya ditelatenin itu bisa sampai 8 jilid selesai itu ya, itu dalam tingkat mahir itu langsung cas bahasa Arabnya. Masya Allah. Kalau muhadasah itu fokusnya ke ini ya, menghafal mufradat paling enggak. Jadi kalau nggak ada hafalan mufradat ya susah buat ngomongnya gitu. Jadi memang ya itu ya, semua ilmu kan kita harus menghafalnya ya, tinggal tingkatan kita menghafalnya itu misalnya mau berapa, misalnya sehari hafalin 5 mufrodat atau 3 mufrodat. Tapi kadang kita kalau cuman ngafalin doang ya, misalnya makan, akala, akala gitu. Tapi terus kita mau mengatakan saya habis makan ikan misalnya, itu kan bingung ya. Ini ngerangkainya gimana gitu ya. Akala, anak akala atau akala, nah seperti itu.
Nah, itu juga lagi-lagi harus di combine sama apa? Sama apa, Umahat? Hmm? Mudah-mudah ilai. Ya, sama belajar nahwunya, susunan Baik. katanya, tasrifnya juga. Hmm. Kalau akala itu kan dia domirnya domir huwa, ya. Dia telah makan. Jadi di akala itu terkandung domir huwa, dia telah makan. Nah, nanti kan tasrifannya jadi kita harus jadi ingat 14 itu. Hmm. Dia orang laki-laki, dia dua orang laki-laki, dia mereka laki-laki jamak dan seterusnya. Nah, berarti kalau aku makan itu makainya apa? Makainya akal tuh. Palsu. Iya, akal tuh kan bukan anak akala. Hmm. Jadi akal tuh karena tuhnya tadi itu domirnya anak. Akal tuh asamaka. Kenapa kok nggak samaku? Karena asamakanya sebagai maf'ulun Di- bi, ya, maf'ulun bi harus a. Nah, seperti itu. Kalau kita cuman menghafalnya samakun ikan, samakun ikan misalnya. Terus habis itu dan yang macam lain sebagainya ya. Tapi kalau kita nggak rangkai dalam satu kata, misalnya nggak latihan sendiri, misalnya bikin bahasa Indonesianya, saya habis makan ikan. Kalau nggak kita tulis, kita kan masih meloding mikirnya. Apa ya tadi itu? Makan. Terus kemudian eh, ikan itu bahasa Arabnya apa? Misalnya ikan, oke sudah tahu samakun ya. Nah, kemudian ketika kita meraihnya, misalnya kita butuh proses untuk berpikir tuh belum hafal. Kita harus memanfaatkan tangan kita untuk menulis di kitab. Saya makan di ini dulu, di tasrifnya atau di artikannya satu-satu dulu. Akalah. Oh, bukan. Akal itu kan domirnya huwa. Dia makan apa namanya ikan. Kalau domirnya anak berarti oh akal tuh. Nah, seperti itu. Jadi harus tangan, mulut sama pendengaran itu harus bekerja sama dengan baik. Supaya apa? Supaya menghasilkan muhadasah yang baik seperti itu. Anak itu ikut kelas bahasa Arab, muhadasah ya. Tapi ustazahnya di kelas itu nggak mau sedikit pun menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya itu Masya Allah. dijelaskan dengan bahasa Arab ya. Kalau kitanya telinganya ibaratnya teledor sedikit atau misalnya meleng sedikit, udah kelewat dah. Kayak gitu. Jadi benar-benar di kelas itu benar-benar fokus, nggak boleh ngebuka misalnya chat WA atau apa gitu. Benar-benar fokus di depan apa namanya laptop atau HP, mendengarkan ustazah sambil matanya melihat kitab sambil memegang pensil. Jadi ketika ustazahnya menjelaskan itu udah langsung ini kita tinggal tandain ini serat-serat. Nah, sebelum itu kita harus murojaah dulu karena kalau nggak murojaah kita pasti tertinggal. Seperti itu. Jadi dan ustazahnya itu anti banget buat ngulangi. Jadi benar-benar ini ya, padahal itu tuh tulisannya buat pemula, tapi begitu masuk ini kayak apa namanya jebakan Batman gitu. Wah, ini bukan pemula ya. Masya Allah. Tapi itu kita bertemu dengan teman-teman yang multi talent ya, Masya Allah, yang bagus-bagus. Jadi kayak kita termotivasi. Itu Om Mahat. Jadi kalau masuk dalam kelas, satu kelas, ada ketemu teman yang di situ menonjol itu kayak jadi motivasi buat kita sendiri loh. Wah ini apa namanya bisa apa namanya menambah menambah eh, semangat kita untuk semakin eh, rajin belajar gitu. Ya Rajin sedikit merajin Ustazah otaknya ini. anu ya. Iya eh, Ustazah. Slow Mungkin banget. bahasa Ini dalam apa? hari ini Misalnya kan ini ngapalin Ustazah, ngapalin ini. Udah apal nih. Besoknya lupa Ustazah kalau nggak dihafalin lagi. itu ya kendalanya masih sering lupa-lupa apa ya yang tadi gitu ya. Jadi harus Iya. dibuka lagi gitu, dibuka terus kan nggak mungkin setiap hari buka ya Ustazah ya. Masya Allah. Kalau tiap hari buka nggak ini ya nggak Hmm. tapi 3 kali sepekan itu insya Allah ini kok cukup ya cukup cukup baik. Hari ini kita melanjutkan videonya sampai mana Ustaz? Kemarin Ini bab kita 5, dosis 5 kemarin. 6 ya. Udah ilahi kemarin. Kita masih murojaah Ustazah. Iya, ya masih meraja ya. Mm-mm.
Ya, sama nyapa dulu. Pada kalau kameranya nyala nggak usah disapa. Kelihatan ada mic-nya juga nyala. Dokter Dewi ada? Ada Hadir? siapa saja. Iya. Mustafi ada? Ada Ustazah. Umu Ida? Beliau Ada belum ada. Iya. Udah. Mic-nya udah terbuka. Oh, ada, Bagaimana? Masya Allah. Ada beliau. Eh, matanya gimana? Apakah sudah eh mau yang ketiga, suntikan yang ketiga nanti 2 pekan lagi. Karena mau ke luar kota pekan depan. Terus jadi ketiga, tapi sih katanya perkembangan kata dokternya sih bagus setelah di scan gitu, perkembangannya bagus gitu. Karena Alhamdulillah. tergantung gulanya juga ya, apa gula darahnya juga. Kalau gula darahnya itu agak nggak stabil, nah itu matanya ikut ikut ini jelek. Iya, Om ya. Ya Allah. Iya, jadi memang apa harus kita juga menjaga. Ini sih sebenarnya makan juga udah jarang banget nasi lah. Kadang-kadang makan Masya sehari Allah. sekali. Sekali. Jadi kadang-kadang kalau mau itu ya cukup alpukat 1 udah, nanti sama telur 3 tapi kuningnya 1. Jadi biar kenyang gitu katanya. Oh, Dan sekarang karena oh. udah kebiasaan gitu nggak bisa makan itu Mm, terlalu deket-deket gitu ya. Karena kadang-kadang yang mm, namanya kita semuanya saum gitu. Saum tuh kalau mm. malam saya kira-kira maghrib lah ya, kita makan, terus saya biasa sahur ya udah cukup minum aja gitu atau enggak cuma alpukat 1 kecil, alpukat kecil 1 itu cukup. Itu Nah, nanti buka pun udah nggak kerasa lapar saya. ya udah kebiasaan soalnya Umi ya. Jadi perutnya itu udah kayak dikondisikan sedemikian rupa. Ya memang sebenarnya apa yang kita konsumsi sehari-hari itu mempengaruhi banget untuk ini badan kita Ya, sendiri ya. tadinya Kalau kita makannya udah saya kebiasaan. ngawur sekali. Makannya Mm. ngawur-ngawur, manisnya ngawur ya. Manis tuh saya udah ya paling kopi itu ya kopi pahit ya, nggak pakai gula sama sekali. Minum ya paling air putih, cuka apel, terus ya ikan, ini gitu-gitulah. Insya Allah. Ininya sayur atau enggak kalau sayur tuh saya nggak bisa sambal. Sayur maunya lalap, ya udah lalap tanpa sambal gitu ya, tapi saya makan yang banyak gitu. Insya Karena Allah. tapi ya jadi udah kebiasaan ya, ya pokoknya bersyukur aja lah masih bisa makan gitu aja. Ya Itu Allah. ya mudah-mudahan Iya. inilah. Tapi ya jadi lebih enak sih ya perutnya dibanding apa ya kondisinya dibanding kemarin pas makan tuh ngawur-ngawuran tuh memang juga apa kerasa kemana-mana malah ya ininya. Mm. Iya, iya. Jadi seperti Insya itu Allah. jadi ya. Mohon doanya Semoga aja. makin sehat ya, Umaida. Semoga makin sehat, sehat kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Mohon maaf kalau kadang-kadang sering apa cuma nyimak atau ini karena habis semuanya ini habis mata penyakit dalam terus ini jadi habis ini habis suntik terus harus dicek juga kan penyakit dalamnya untuk ini ya apa tetap rutin sebulan sekali ya untuk ngecek gula darah terus ke yang lain-lainnya lah itu harus Iya, tetap Masya. jadi Nah, gitu nah, ya apa Safakila, Nusantara. Safaki, Uma. Amin amin jazakumullah khair doanya. Ya. Uma Ana, ada Uma Ana? Hadir? Hadirah? Ada hadir Ustazah. Masya Allah. Sehat, Uma? Uma Ana sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Sehat semua. Ya, kita kemarin sudah ini ya, murajaah mudhaf ilaih ya, umat sekalian ya. Masih ingat ya apa yang harus dilakukan ketika ingin membuat mudhaf ilaih? Yang pertama, hmm? Apa? Yuk, berjawab. Hmm? Mudhaf ilaih yang pertama? Dokter Dewi? Yang mudofnya, kalau mudof Mm-mm. tidak boleh bertanwin, tidak Dan? ada alif lam. Iya, Hasan, Masya Allah. Terus berikutnya, Bunda Rifda. Bunda Rifda tadi belum disapa ya. Sehat, Bunda? Ketinggalan kedua di atas sendiri soalnya namanya. Sehat, Bunda? Udah belain wajib mabrur.
Iya, Bunda suaranya ini apa? Nggak kedengaran. Karena di pinggir jalan banyak mobil. Mudah ilai wajib majrur kan. Iya, majrur ya, mudhaf ilaihi harus majrur. Ada lagi selain itu? Tiga itu? Ada lagi? Mudhaf ilaihi boleh? Boleh apa? Ma'rifah maupun joror. Ahsan. Mumtazah. Ya. Kita masuk ke ini ya, munada. Munada. Ya, kemarin belum dibahas ya munada. Nah, munada itu adalah apa? Apa ya? Panggilan ya, menyeru, seruan. Jadi ketika kita mengatakan kepada seorang ya, nah itu apa sedang menyeru ya. Jadi kalau dalam kitab Al-Jurumiyah, Syarah Tuhfatus Saniyah, sebentar. Itu dikatakan al-munada khamsatu anwa'in. Oh, munada itu ada 5 macam, cuman kita nggak akan bahas di sini ya. Jadi kalau munada itu secara bahasa adalah sesuatu yang dituntut untuk menjawab panggilan atau seruan. Adapun untuk menurut istilahnya, istilah yang menurut para ahli nahwu, munada adalah pihak yang diminta untuk menjawab panggilan atau seruan yang menggunakan kata atau huruf ya, ya, atau salah satu saudara. Nanti banyak, ya, selain ya banyak. Ada hamzah, ada ai, ada ayah, tapi nanti nggak kita bahas di sini karena di sini cuma digunakan itu mufrad alam. Ya, di sini macamnya di pelajaran yang kelima ini yang kita gunakan adalah munada untuk mufrad alam. Jadi mufrad satu dan dia adalah nama orang. Contohnya Muhammadun. Ketika dimasuki oleh huruf nida, ya, maka menjadi ya Muhammadu. Tanwinnya hilang menjadi dhammah saja. Terus kemudian termasuk juga di situ oh nggak dibahas ya di sini ya. Udah kita cukupkan di situ aja. Nanti soalnya pembahasan munada ini lumayan panjang ya. Kalau di kitab nahwu lanjutan. Itu tadi ya. Jadi di sini yang dibahas adalah munada yang mufrad alam. Mufrad itu satu. Kemudian alam itu nama orang. Jadi di sini nanti itu hukumnya munadanya misalnya ya Muhammadu ya. Nah, itu nanti mabni dengan tanda rofa. Dengan tanda rofanya adalah dhammah. Jadi mabni bukan apa? Satu Bukan. ya, jadi munada itu mabni ala dhamm untuk mufrad alam. Taib itu untuk munada. Insya Allah mudah kalau munada mufrad alam itu masih kayak ya Muhammadu, ya Ustadzu, ya waladu, kan waladun. Ya, sesuatu yang nakiroh yang berakhir dengan tanwin, itu dihapus tanwinnya menjadi toma saja. Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Ustadzun jadi ya Ustadzu. Kemudian waladun jadi ya waladu. Kemudian bintun jadi ya bintu. Nah, seperti itu. Dia selalu nakirah ya. Jadi tidak ada dilekati oleh alif lam. Taib. Misalnya, nah terus kemudian selesai ya. Ini sudah munada. Kemudian di sini ada menanyakan sesuatu yang berakal. Ya, sesuatu yang berakal. Contohnya
Coba dibahasa Arabkan. Tadi apa yang tadi? Mungkin kita coba apa ya? Meja milik siapa ini? Itu memakai apa? Mungkin nggak ada, ke belakang masih. Ada Ustazah. Dari tadi. Pakai li ya. Meja milik siapa ini? Oh, nggak usah pakai milik ya. Meja siapa ini? Miliknya dihapus. Meja siapa ini? Nah, meja dia tidak berakal. Siapa berakal ya? Terus habis itu ada ini kata tunjuk. Coba artinya apa? Meja maaf. Meja, Bentar. Meja itu apa saja? bahasa Arabnya apa? Meja. Meja siapa ini? Meja siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Huwa al-maktab. Huwa al-maktabu. Kalau huwa al-maktabu, dia adalah meja. Oh, apa tadi pertanyaannya Hadis. meja siapa ini? Meja siapa ini? Meja siapa ini? Kayak nyebutin pulpen siapa ini? Nah, gitu loh. Meja siapa ini? Meja siapa ini? Jadi di situ ada kata tanya, tapi kata tanyanya tidak diletakkan di depan. Di mana diletakkan kata tanya? Ingat ini. Al-maktabu huwa. Nah, ini masih berhubungan dengan mudhaf ilaih. Oh, Berarti meja. berarti boleh tidak dilekati alif lam Umi? Uma. Berarti maktabun. Mudhaf boleh bertanwin. Hadza maktabun. Bukan. Bukan? Bukan. Ahad. Oh, ahada. Bukan ahada. Kalau ahada ini apakah ini? Nah, Apakah gitu ya. ini? Jadi Meja siapa meja ini? siapa ini? Meja siapa? Siapa? Berarti kan Man. Berarti maktabu. Maktabuman atau maktabuma. Maktabuman atau maktabuma hadza. Maktabuman. Man hadza ya saja. Iya, Man coba hadza. diulang lagi. Man Coba. hadza. Man Coba hadza. diulang lagi. Ada. Man hadza. Meja siapa ini? Maktabu Ada man. hadza. Man hadza. Maktabu man hadza. Maktabu man hadza. Meja siapa ini? Nah, terus habis itu jawabannya ini adalah mejanya Pak Guru. Hadza hadza maktabu mudarisi. Mudarisu? Benar, betul. Mudarisi. Iya. Mudarisi apa mudarisin? Maktabu mudarisin ya saja ya. Kan nggak ada alif lam ya. Betul, Mumtazah. Ahsan. Hadza maktabu mudarisin ya. Tuh. Nah, jadi ketika pertanyaan itu ditujukan kepada sesuatu yang berakal berarti memakai man ya. Nah, di sini itu masih berhubungan dengan apa? Mudhafun ilaih. Kitabu Muhammadin. Maktabu mudarisin itu mudhaf ilaih. Ya. Taib. Ustazah, aku mau tanya dong. Iya, Uma. Untuk yang di pertanyaan tadi, maktabu man hadza. Maktabunya di sini berarti pakai doma aja ya? Doma, dia mudhaf.
Oh, Loh. Man-nya sebagai mudhafun sebagai ilaih. mudah ilaih. Hmm. Hmm. Hadza khobar. Ya, gitu. Ada yang coba. Berarti maktabumannya ini mubtadanya ya. Maktabu man hadza. Cuman sebagai mubtada. Kan Ustazah, saya pertanyaan yang gampang aja nggak bisa kan Ustazah? Bisa kan? Bisa tadi tuh. Insyaallah. Masya Allah. Barakallah fiik. Umanur. Sekarang Umanur. Apa ya? Itu saja Umi Rifda dulu. Oh, iya kah? Sebentar. Umi Rifda nomor 2. Oh iya, Umar Ibn. Masya Allah. Kalau Umar Ibda, bolpen siapa ini? Ini adalah bolpen Khalid. Sama dengan Kalamu man hadza. Iya, sudah. Ahsan. Pulpen Khalid. Ya. Ya, ini adalah bolpennya Khalid. Hadza. Qalam. Hadza. Qalamu Khalid. Khalid apa? Begitu. Khalid apa, Mas? Hadza Iya, betul. Hadza Khalidnya itu bagaimana ininya? Khalidi. Khalidi atau Khalidin? Khalidin ya, salah. Iya. Hadza qalamu Khalidin. Pokoknya ya. Hadza qalamu Khalidin. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya, itu tadi kita bertanya tentang sesuatu yang berkarena yang ditanya itu adalah siapa yang punya ya, bukan dari bendanya, bukan kolamnya atau bukan maktabnya, tapi yang ditanyakan adalah siapanya. Baik, kita lanjutkan berikutnya ya di dars yang ke-6. Ya, di dars yang ke-6 ini kita membahas tentang jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah. Diulang-ulang insya Allah tambah nempel. Jumlah ismi. Ada mubtada, ada khobar. Kalau pelajaran yang ke-6 ini di sini kita langsung diberikan apa? Isim isyarah hadhihi. Ya. Hadhihi kata tunjuk tunggal untuk perempuan, muannas. Kemudian dia qorib, digunakan untuk yang berakal maupun tidak berakal, ya, mufrad muannas. Kemudian qorib, akil atau ghairu akil. Itu untuk hadhihi. Nah, misalnya kalau untuk yang tidak berakal contohnya apa? Sebentar saya mau tanya ke Manur. Mau nih. Apa Contoh yang Apa tuh?
berakal. Contoh Yang yang tidak berakal. tidak berakal. Iya. Misalnya kolamun tadi, maktabun. Bukan. Bikin jumlah mufidah. Bikin Oh, jumlah jumlah mufidah. mufidah. Jumlah mufidah, jumlah Yang tidak ismiyah berakal. yang memakai kata hadihi. Hadihi. Apa? Bukan kata, isim isyarah hadihi ya. Hadihi. Mm-mm. Hadihi. Hadihi madrasatun. Ya, hadihi madrasatun. Yang berakal? Berakal hadihi Muhammadun. Salah. Iya. Fatimatun. Fatimatun. Hadihi Fatimatun. Akhiran harokat akhirnya apa tadi tuh? Fatimatu. Afwan. Hadihi Fatimatu. Mantap. Mm-mm. Kok jadi Muhammad? Iya. Baik, berikutnya coba Dokter Dewi. Iya, baik. Bikin kalimat isim isyarah untuk yang akil maupun ghairu akil. Isim isyarah. Isim Akil untuk tadi itu apa ya? Lupa. Hadihi juga, pakai hadihi juga. bagaimana? Iya, isim isyarah yang untuk mufrad mu'annas itu kan hadi. Kata tunjuk yang digunakan untuk tunggal itu hadi. Mu'annas. Hadihi saya roti ya. Saya roti kaifa saya roti. Rotu. Saya Serotu. rotu apa saya rotun. Serotu. Saya rotu, hadi saya rotu. Ada alif lamnya? Ada alif lam. Al-Mudarisi. Contohnya. Bukan. Ini tadi kan Nur mencontohkan itu hadihi madrasatun. Itu untuk yang berakal. Tidak berakal, Tidak afwan. berakal, ya. Untuk yang berakal hadihi Fatimatu. Nah, sama tugasnya Dokter Dewi sama, tinggal mengganti khobarnya aja. Apa kira-kira? Tadi hadihi saya rotu. Dokter Dewi salah harokatnya. Maksudnya kalau dia tidak ada alif lam berarti bertanwin. Saya rotun. Itu maksud Ana itu, suruh benerinnya. Ya, jadi diingat-ingat kalau dia tidak ada alif Alif lam lam. berarti Ya. ya. Jadi walaupun ada hadihinya tetap harus ada alif lamnya ya. Iya, gini, apa? Sebentar, kuncinya kenapa? Iya, jadi kita kan belajar ini mubtada khobar ya. Coba satu lagi dulu, nanti Ana jelaskan. Apalagi satu lagi yang dia berakal. Yang berakal contohnya. Hadihi muhandisun. Muhandi. Nah, kalau muhandisin kan untuk apa? Laki-laki ya. Muhandisatu ya. Iya, muhandisa Satun ya, muhandisatun. Iya, muhandisatun. Ya. Karena tidak ada al. Iya, betul. Dan muhandis itu kan dia menunjukkan profesi ya. Di sini dia nakiro bertanwin ya. Jadi bukan muhandisatu. Beda dengan Fatimah tuh. Kalau Fatimah di situ dia taknya tak marbutoh dan dia tidak ada tanwinnya. Karena apa? Karena nama orang. Nah, itu yang membedakannya. Nah, di sini diperhatikan umat sekalian. Yang pertama kata hadihi di sini adalah sebagai apa? Sebagai
Mubtada'nya. Ada. Ya, mubtada'nya. Bentar. Lah, kemana kabur semuanya. Ya. Di sini sebagai mubtada'nya isim yang terletak di awal jumlah. Nah, kemudian kata mudarisatun Fatimatu sayyaratu itu sebagai apa? Sebagai khobarnya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kenapa Fatimatu saja di sini yang tidak bertanwin? Karena Fatimatu merupakan isim ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin. Dia nama Tanwin. orang, yang pertama sebabnya karena dia nama orang. Dan yang kedua dia diakhiri oleh tak marbutoh. Buton. Nah, perempuan itu ya yang Arab itu yang bertanwin Hindun. Terus habis itu ada lagi siapa? Zainab. Apa? Zainabu tidak Zainab. bertanwin. Enggak Zainabun. ya? Mm-mm. Hindun. Yang ini apa? Hindun. Kayaknya yang terkenal Hindun aja yang nama Arab. Doang deh. Apa ya? Sorry, Ya. Muhammad Lainnya ya kayak Khalidun. Hah? Itu Khalidun kan untuk laki-laki. Ini laki. kalau biasanya kalau untuk yang laki-laki itu dia yang kayak kemarin kita bahas nahwu tapi kita nggak selesaikan karena terlalu rumit ya, terlalu panjang pembahasannya memang. Iya. Untuk isim ghairu munsharif itu ada anu tersendiri, ibaratnya kayak tingkat lanjutannya Buku seperti nahwu itu. ya. Buku nahwu ya Nah, itu ya. iya. Nah, di sini ada Fatimah tuh yang nama perempuan misalnya lagi Aisyah tuh ya, terus kemudian Zainabu. Walaupun Zainabu. Zainab ini tidak diakhiri oleh tak marbutoh, tapi dia menunjukkan muannas sehingga dia tidak bertanwin. Biasanya apa namanya? Ana lupa kaidahnya ya. Jika nama Arab itu terdiri dari 3 suku kata, maka tengahnya itu disukunkan. Hindun, Hindun. Munhun, Fatimah ya. karena alifnya yang kalau Fatimah alifnya yang bersukun. Fatimah. Iya, Fatimah yang panjang. Kemudian dia tak sebab habis itu apalagi banyak ya. Aisyah tuh, Fatimah tuh, siapa itu? Zahra. Sofia tuh. Zahra tuh, bukan Zahrotun ya, tapi Zahra tuh, Sofia Zahra. tuh, Miswatu. Nah, semuanya berakhiran dengan tak marbutah, dia di situ tidak bertanwin. Namanya isim ghairu munsharif. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, kita masuk ke dalam isim isyarah hadihi. Tadi digunakan untuk apa? Yang pertama, Haya. Sama gunakan untuk Isim isyarah, ya. Pertama, untuk yang dekat. Yang dekat. Yang dekat. mu'annas ya. Buat mu'annas. Kemudian dia yang Untuk dekat. yang dekat, terus yang berakal dan tidak berakal. Mufradat. Kemudian 3 berakal dan Tidak berakal. ya masih ingat isim ma'rifah ya. Nah, ini termasuk isim ma'rifah yang bisa kita jadikan sebagai mubtada di awal mubtada di suatu jumlah ya, jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah nanti berarti berhubungan dengan mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah nanti berarti berhubungan dengan Fa'il. fa'il. Iya, fi'il dan fa'il. Kalau lazim berarti tidak ada maf'ulnya. Kalau muta'addi berarti menggunakan maf'ul. maf'ul. Iya, muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek. Kalau lazim itu tidak membutuhkan objek. Ya, contohnya tadi jalasa misalnya itu ya udah duduk-duduk aja gitu kan. Terus habis itu keluar itu juga nggak butuh sama objek. Kalau makan, membaca itu membutuhkan objek. Misalnya koro atau koro tuh aku membaca apa? Membaca buku apa gitu. Koro tul Quran. Nah, aku membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang mubtada khabar di jumlah ismiyah. Nah, di sini ya ada Umar? Nggak ada ya. Nah, nanti di sini itu juga bervariatif khobarnya itu. Khobarnya misalnya kita mau bikin mudhaf ilaih bisa? Bisa.
hadihi kitabu Muhammadin. Nah, itu termasuk mudhaf ilaih khobarnya. Jadi nanti khobar itu ada yang murakkab, ada yang mufrad. Yang di sini mudarisatun, Fatimatu, sayyaratun, muhandisun, di sini namanya khobar mufrad. Yang terdiri bukan mufrad satu dalam hitungan angka, bukan. Tapi dia terdiri dari satu kata atau satu kalimat. Ya, terdiri dari satu kata aja. Kalau khobarnya murakkab itu seperti apa? Seperti tadi, kitabu Muhammadin. Hah? Ustazah Kenapa, mau tanya, kalau menggunakan ketika kita menyusun kalimat nih, kita mau menggunakan kata hadhihi itu. Kalau misalkan Iya. ini adalah buku siapa gitu kan ya. Nah, hadhihi ini untuk di yang muannasnya itu benda yang muannasnya itu khobarnya apa? Kan mudhaf ilaih nih. Berarti kan berarti Iya, sama. Khobar mubtada khobar harus sama kan ya? Tadi Ana salah iya ya, benar. kitabu misalnya hadi kitabu Muhammad. Jadi hadi misalnya Berarti hadi kitabu Aisyah. Aisyah gitu ya. Oh Aisyah berarti tuh mudhaf ilaihnya yang memang boleh. harus Nah, gitu ya. yang mudhaf ilaihnya itu yang harus sama dengan mubtadanya ya. Jadi kalau mudhafnya misalnya bendanya kita mau memakai hadihi ya, berarti boleh memakai bukunya Aisyah, berarti sebentar kok Atau misalnya Hadi ini Sayyarat. tasnya Muhammad misalnya gitu. Jadi bendanya ya, Berarti bendanya yang hadihi harus sama. hadifatu Muhammadin gitu kan. Ya, hadihi Iya, sayyaratu Muhammadin. berarti Nah, yang mudhafnya ya. Yang mudhafnya iya, yang mudhafnya itu yang dia harus sama dengan mubtada. Ya, paham nggak? Bingung? Yang lainnya? Kamu Nur paham ya insya Allah? insyaallah sudah. Nah, misalnya ini mobilnya Aisyah. Berarti misalnya kalau ini mobilnya Muhammad, makanya gimana, Hadihi sayyaratu Muhammadin. Enggak. Enggak. Hadza. Hadza. Oh, berarti Iya. mudhaf ilaihnya memang harus ini ya, harus apa namanya sesuai gitu loh ya. Iya. Iya, seperti itu. Nah, sudah. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi bertanya? Kita lanjutkan ya. Maaf ya, Ustaz, barusan tuh yang hada saya rutu Muhammadin ya. Iya. Berarti kalau sayyaratu Muhammadin Muhammad jadi hadza. Sebentar, ini kok dilema ya. Jadi kalau Makanya saya hadihi, bingung. ini kok dilema ya. Hadihi berarti kalau hadihi, hadihi tetap bendanya itu yang dituju, yang mudhofnya itu, Oh, berarti hadhihi sayyaratu Muhammadin. Iya. Ada hadihi. Hadihi darajah itu misalnya nih yang darajah ya. Hadihi darajatu Muhammadin. Kemudian hadihi satu, jadi yang mudhof ilaihnya ini yang bisa ke siapa aja. Oh. Ya, misalnya ini adalah tasnya Muhammad. Berarti tetap memakai hadihi, Hadihi. Tas apa bahasa Arabnya? Haqibah. Hadihi haqibatu Muhammadin. Nah, terus misalnya lagi apa? Apa yang tak marbutoh? Sekolahnya Ustadz. Iya, hadihi berarti? Madrasatu Ustadzin. Iya, hadihi madrasatu Ustadzin. Jadi mudhofnya itu yang dia harus sama dengan apa? Dengan mubtadanya ya, itu. Mubtada dalam kaitan penjelasan tentang ini ya, apa namanya? Isim isyarah ini ya.
Kalau hadanya gimana, Ustaz? Khobar. Mubtada harus sama dengan khobar dari Yang segi. khobar. Bentar ya Uma ya. Dari segi apa yang pertama tadi? Eh dari Jadi segi apa? penjelasannya isim isyarah ini sebagai khobar dan sama Mubtada harus dengan sama mudhaf dengan gitu ya. khobar dari segi apa? Dari segi mudzakar muannasnya. Dari segi apa? Pertama jumlah, kemudian jenis. Astagfirullah. Dari segi jenis ya. Jadi Jenisnya. jenis ini apa? Mufrad, apa? Mudzakar dan muannas. Kalau jumlah mufrad, musanna, jamak gitu ya. Jadi jenis jumlah. Terus kemudian jumlah itu atau bilangan ya. Bilangan. Jadi mubtada harus sama dengan khobar dari segi jenis, kemudian jumlah atau bilangannya. Ya, misalnya lagi kita jelaskan di sini. Udah, kan. Misalnya jika mubtada muzakkar, khobarnya harus muzakkar, ya. Kemudian jika mubtada muannas, maka khobar harus muannas. Ya, tadi Umi Hana mau bertanya, silakan. Ya ini yang jika mubtada muzakkar khobarnya harus muzakkar. Yang itu. Contohnya ini ya tadi ya. Jadi yang kalau pertama. hada berarti khobarnya jadi apa tuh? Muhammad. Misalnya ya di sini kita tulis. Misalnya ini adalah punya Muhammad. Tadi gimana? Coba Hana. Hada saya rutu ya, karena ini muzakkar jadi Muhammad. Kalau misalnya pakai yang ini mubtadanya muzakkar berarti hadza ya. Ada saya rutu. Hadza bukan saya rutu. Mobil apa ya? Kalau mobil nanti memakainya hadhihi. Ini kan kita pakainya, jadi bendanya di sini harus muzakkar juga. Misalnya buku. Ini ada bukunya Muhammad, berarti hadza kitabu Muhammad. Muhammadnya bagaimana harokatnya? Muhammadin sama gitu, tanwin. Dhamma atau fathah? Kasrotain, dhammatain, fathatain? Ini yang ragunya. Nah, iya coba. Kira-kira menurut penerawangan Kalau Muhammadin. Nah, iya Muhammadin, jangan ragu. Karena apa? Di sini kitabu Muhammadin mudhaf ilaih. Coba kita perhatikan jika ada kata jumlah yang pertama ya, yang pertama menunjukkan mubtada yakni hadza, yang kedua ada kata yang dia tidak dilekati oleh alif lam dan dia tidak bertanwin, maka di sini sudah pasti disebut sebagai mudhaf. Mudhaf ya. Nah, disandarkan kepada apa? Kata yang disandarkan kepada nama orang di sini. Berarti dia kasroh. Kalau sudah depannya dhammah, kemudian akhirnya ini kasroh, itu pasti sudah di mudhaf ilaih. Itu pokoknya dhammah dan tanwin gitu, kasroh. Nah, tapi sebenarnya gini Uma, nanti juga ada yang dia mudhafnya itu harokatnya kasroh, tergantung amil yang di depannya apa. Kalau amil yang menyebut amil itu bahasa gampangnya itu sesuatu huruf ya, ada huruf yang menyebabkan dia berharokat kasroh, misalnya huruf jar. Ini mudhafnya itu juga harokatnya. Sedang mudhaf ilaih ini mengikuti dia selamanya majrur, kecuali nanti yang isim mamnu minas sarf atau ghairu munsharif. Ketika dia kasroh untuk seperti Aisyah ya, Aisyati tapi menjadi Aisyah Fathah. Mbak sini insya Allah paham? Belum. Nah, nanti mendengarkan penjelasan lagi ya, berikutnya nanti dijelaskan. Coba Dewi sudah ya, Dr. Dewi udah ya? Kamu Sofi? Udah. Sofi? Ada. Diberikan contoh
Mubtada'nya muannas, khabarnya juga muannas. Contoh mubtada muannas ya, Ustazah. Iya, mubtada muannas, khabar muannas. Hadihi hadihi Iya. mikwatun. Hadihi Nah, mikwat. iya, mikwatun. Nah, misalnya ini adalah setrikanya Ahmad, jangan Ahmad. Zaid. Ini adalah setrikanya Zaid. Hadihi mikwatu Zaidin. Ya, hadihi Halo. mikwatu. Hadihi mikwatu Zaidin. Oh, nanti. Iya, gitu kali. Apa yang dikirim, Bang? Hadihi mikwatu Zaidin ya. Kita lihat di sini ada hadihi, ada Zaidin. Tapi ternyata di sini isim isyarahnya harus sama dengan kabarnya di sini mikwatu ya. Kita fokusnya di mikwatu. Adapun Zaidin ini sebagai mudhafun ilaih dan dia kasrah tayin ya. Dia termasuk isim isim shorif ya atau yang bertanwin Zaidin. Nah, seperti itu. Ini namanya yang contoh yang pertama dan kedua, yang mudzakkar yang pertama dan muannas yang kedua adalah yang mana khobarnya ini merupakan khobar murakkab. Ya, beda dengan yang pertama ini. Yang hadihi mudarisatun, hadihi Fatimatu, hadza qalamun, hadza kitabun. Nah, itu termasuk khobarnya berupa khobar mufrad, terdiri dari susunan satu kata. Terdiri dari satu kata. Kalau yang ini terdiri dari susunan kata. Ya, kitabu Muhammadin. Baik, sampai sini paham insya Allah? Ya, insya Allah ya. Ya, tayyib. Sekarang kita lagi contoh lagi Umu Ida. Uma Ida, ada? Ya, saya Ustazah. Coba sekarang kita bikin misalnya ini adalah saudara perempuannya Pak Dokter. Ini adalah saudara perempuannya Pak Dokter. Saudara perempuannya Pak Dokter. Saudara perempuannya Pak Dokter itu berarti mu'anas ya, mu'anas ya. Hadihi uhtun ya. Uhtu. Hadihi uhtu saudaranya saudaranya Pak Dokter tuh berarti Hadihi uhtu. Uhtu Tobibun Tobibi. Tobibi apa Tobibun? Tobibin ya, Ustazah. Jangan bingung. Ini cuma ngetes aja. Biar nggak bingung. Hadihi uhtu Tobibin ya. Ya, Tobibin ya. Uhtunya di situ pakai hamzah wasal apa hamzah qata'? Hamzah, bentar. Uhtunya di sini pakai hamzah wasal enggak ya? Saya kayaknya hamzah wasal kok sama antara kata yang ketiga sama itu. Bentar, kalau hamzah wasal gimana? Ayo. Sebentar. Uhtu ya. Uhtu itu hamzah qata apa qati ya Ustazah? Hamzah khati bisa qat'i, hamzah khati. Ya. Ya, hamzah khati. Uhtunya bukan yang kayak ini ya Ustazah ya, yang kalau huruf ketiganya ini itu enggak ya? Iya. Bukan. Itu nanti kalau fi'il.
Ya. Oh, baik. Itu nanti sama Baik, baik. fi'il. Mm-mm. Soalnya masih kepengaruh yang kemarin juga. Iya, jadi kayak ada yang masih ini yang mana gitu ya model-model. Iya, 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 makanya. Iya. Tabibin. Mumtazah. Hadihi ukhtu. Tabibin ini adalah saudara Oh, perempuan. Bibin. Mumtazah. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Barakallah. Berikutnya Uma Ana ya. Uma Ana. Tobibi apa Tobi Batun Ustazah? Boleh Tobibi kan tadi Pak Dokter. Pak Dokter. Oh, Pak Dokter. Baik Ustazah. Mm-mm. Iya. Coba Uma Ana bikin lagi contohnya di sini satu lagi. Yang Eh, mu'anas atau mudzakkar? Manas, Manas. Mu'anas. Pakai Ya. jadi kita kan tadi bahasnya hadihi. Hadihi dia susunan katanya biar kita ini ya makin mungkin gitu. Susunan katanya khobarnya berupa murokab, susunan kata seperti ini. Jadi murokabnya di sini mudhof ilaih. Apa kira-kira? Hadihi haqibatu Aisyati. Aisyati. Aisyatu ya Ustazah. Hadi Aisyatu. Mudhof ilaih. Aisyatin. Tapi kan tuh isim ghairi Hati. ghairi munsharif ya. Akibatu Ini mengetes aja keyakinan. Bentar Ustazah saya lihat. Coba kira-kira apa? Aisyatu ya. Dia sebagai mudhafun ilaih. Kalau mudhaf ilaih berarti majrur. Kasrah kan Ustazah. Iya. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa Aisyah itu selain dia a'lam, nama orang untuk perempuan, dia diakhiri oleh apa, Uma? Tak Marbutoh. tak marbutoh asati. Dan dia boleh nggak itu bertanwin? Enggak. Nggak boleh bertanwin ya. Dan kalau tidak boleh bertanwin, berarti pengganti kasrohnya adalah fathah. Fathah. Iya, fathah. Hadi batu Aisyah. Aisyata. Hati batu Aisyata. Itu Ya. semua yang tak marbutoh selalu fathah kalau mudhof ilaih ya Ustazah. Betul. Iya, selalu. Ya. Karena dia mamnu min sorof. Masya Allah. Barakallahu fiik mumtazah. Jazakallah harus ada. Jazakumullah khair. Hapus pulang. Ya Allah. Baik, berikutnya. Loh, sebentar ini kenapa? Taruh ya. Taruh. Iya, berikutnya yang belum Umana sudah. Kenta belum kayaknya tadi ya. Tadi dipanggil nggak ada. Mohon maaf. Belum ya Baik. saya? Belum. Apa kira-kira Kenta pakai hadihi mubtada'nya. Hadihi yadu yasirin. Hadihi yadu yasirin. Iya, hadi. Ini adalah tangannya Yasir. Mumtaz. Mumtaz. Ya, berikutnya lagi Yasirin. Ya, apa yang belum? Ya-nya pakai alif ya Ustazah? Baik saja. Yasirin. Yang belum Ana udah ya? Tadi Ana. Mirifda kayaknya. Udah belum Mirifda? Umit ini yang belum. Umit ini nyimak kok. Umit ini udah bisa, jangan nyimak. Bisa. Ayo Umit ini silakan. Udah Masya Allah.
bikin satu Cari contoh. saja ya, ada tamu tadi baru gabung jadi. Enggak apa-apa lah, Mbak Sak. Yang diingat aja, Umi. Ya udah Diingat keinget aja. Kata-katanya. Ini gimana kalau Haji, Khairotun, Abbas? Abbas ini. Sebentar. Ini mobilnya Abbas. Hadihi Khairotun, saya roh. Khairotun, Abbasi. Ya, saya rotun apa saya rotu? Khairotu. Iya. Khairotu. Khairotu betul. Nggak pakai tanwin ya Ustaz ya? Iya, Masya Allah udah betul. Jangan disalahkan lagi, Umi. Saya rotu apa tadi? Abbasi. Abbasin. Iya, ini ya. Oh, kalau laki-laki dia boleh pakai tanwin ya saja. Kalau dia perempuan dia pakainya fathah. Karena- Tidak. Jadi seperti ini. Nanti itu ada nama laki-laki yang dia juga mamnu minas sorof. Isim yang tidak bertanwin. Contohnya Hamzah. Ya, Hamzah. Nah, itu nama laki-laki, tapi dia diakhiri dengan tak marbutoh. Dan di situ dia tidak bertanwin. Ketika dia menjadi mudhof ilaih atau dia majrur ya. Majrur itu nanti pengganti kasrohnya dengan fathah. apa? Fathah. Iya, fathah. Misalnya hadihi sayyaratu Hamzata. Gitu ya. Nah, mudhof ilaih yang di sini ini boleh mu'anas, boleh muzakkar. Yang menjadi patokan tadi itu yang di mudhofnya ya. Kalau mudhofnya harus mengikuti mubtada'nya. Kalau mubtada'nya di sini mu'anas, berarti mudhofnya juga mu'anas. Kita perhatikan di sini ukhtu, dia bukan diakhiri dengan tak marbutah tapi tak ta'nis. Nah, di sini tak ta'nis ini. Bukan tak ta'nis ya. Ini di sini tak ukhtun ini menunjukkan apa? Menunjukkan perempuan karena dari seginya juga dia saudara perempuan dari segi arti ya. Kemudian dia tak ta'nis. Kok tak tanis sih? Tak tanis itu kalau untuk fiil ya. Ya pokoknya dari segi artinya dia perempuan. Terus habis itu kalau di mikwatu, hakibatu ini udah jelas ya dia tidak berakal tapi diakhiri oleh tak marbutoh. Maka di sini dia dikatakan muannas. Nah, kenapa ya di sini dia kok dijadikan muannas? Karena sesuatu yang Ayo, kenapa? Ya, sebentar. Tadi belum nanya Umu Kenta. Bentar, diulang lagi pertanyaan. Kenapa memakai yadu, Umu Kenta? Yadu dia Alasannya itu apa namanya tangan. Iya, Mu'annas. tangannya kenapa? Tangannya ada dua kan. Iya, sesuatu yang berpasangan dihukumi Mu'annas. Saya Masya Allah. Barakallahu fikuna jami'an. Silakan di screenshot jumlah ismiyahnya sini ya. Nah, dengan murojaah seperti ini dengan harapan bisa makin ini ya kuat ya mufradatnya juga makin mudah mengingatnya. Tadi hampir ini ya kita di sini tuh yang dijadikan mu'anas ini yang mudhofnya apa? Mu'anas ya ternyata yang mengikuti muktadanya adalah mudhofnya yaitu yang perlu diperhatikan. Nah, anak ulang lagi. Hari ini itu kita belajar tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu berarti dia di dalamnya ada mubtada khobar ya. Kalimat yang diawali oleh isim. Ada mubtada dan khobar. Nah, terus habis itu kita tadi belajar di sini itu di pelajaran yang ke-6 itu ada isim isyarah hadihi. Isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat ya, artinya ini. Artinya ini. Terus kemudian dia digunakan untuk mufrad muannas, satu muannas, kemudian tunggal. Di sini atau ya, jadi bingung. Tunggal muannas. Aja. Terus kemudian dia digunakan untuk yang dekat atau lil qorib. Digunakan juga untuk berakal dan tidak berakal. Di sini contohnya ada hadihi madrasatun, hadihi fatimatu. Madrasatun sesuatu yang tidak berakal, sedangkan fatimatu adalah sesuatu yang berakal. Nah, kemudian kita masuk ke jumlah ismiyahnya. Mubtada yang pertama harus sama dengan khobar dari segi apa? Dari segi jenis. Jenis itu muzakkar, muannas itu jenis.
Kemudian dari segi jumlah atau bilangannya. Jika mubtada'nya muzakkar, maka khabarnya juga harus muzakkar. Hadza kitabu ya, kitabu. Kitabu di sini muzakkar Muhammadin. Terus kemudian jika mubtada'nya muannats, khabarnya juga harus muannats. Contohnya hadhihi. Hadhihi ukhtu tabibin. Ini adalah saudara perempuannya dokter ya. Ukhtu tabibina. Di sini yang menjadi fokusnya hadhihi sebagai mubtada, ukhtu sebagai khabarnya ukhtu tabibin sebenarnya, tapi kita di sininya ukhtu ya. Ukhtu ini menunjukkan dia adalah muannats. Begitu juga dengan hakibatu, kemudian mikwatu, kemudian yadu, dan sayaratu. Yang perlu menjadi perhatian adalah yadu. Ini berbeda, karena dia tidak diakhiri tak marbutoh, tetapi dia dihukumi mu'annas, karena sesuatu yang berpasangan. Kayak sama dengan asyamsu, ya. Asyamsu itu matahari, itu juga dihukumi mu'annas, ya. Mu'annas majazi. Baik, barakallahu fikuna jami'an. Kita cukupkan dulu halakohnya ya pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan jangan lupa terus dimurojaah apa yang sudah dipelajari. Semoga Allah memudahkan kita untuk mempelajari bahasa yang mulia ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Asli li sya'ni kullahu wa takilni ila nafsi tarfat ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkuna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Buat semua. Assalamualaikum.